Dalam sepekan dan insiden IHSG yang sempat ambles, bisa jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah orang yang paling baik dicari. Banyak pertanyaan publik mesti dijawab, diantaranya isu soal mundur dan kondisi ekonomi pasca anjloknya IHSG. Bagaimana Sri Mulyani meluruskan polemik ini? Dan bagaimana pula kondisi perekonomian bangsa pasca anjloknya IHSG? Saya juga menegaskan banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang, saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan. Di hari yang sama yaitu Selasa 18 Maret 2025, Sri Mulyani juga menjelaskan faktor dalam negeri terkait dengan sempat amblesnya IHSG. Tadi ya pergerakan saham, tentu kita juga melihat dari sisi global dan nasional kita dibandingkan. Apakah ada faktor yang sifatnya khusus di dalam negeri dibandingkan dari regional maupun global? Untuk isu spesifik di dalam negeri yang kita kolek berdasarkan beberapa pernyataan terkait pergerakan dari perusahaan-perusahaan, terutama mungkin yang dikaitkan dengan BUMN, kita pastikan ya untuk BUMN terus dijaga dan dikelola secara baik. Namun di tengah kondisi yang mengkhawatirkan, Menku Sri Mulyani menyebut ada berita positif, yaitu soal neraca perdagangan Indonesia surplus selama 58 bulan berturut-turut dan optimisme kuartal 1 terjaga. Di tengah hal tersebut, naiknya tarif yang sangat tinggi, proyeksi perlemahan Indonesia masih mampu menjaga trade surplus 58 bulan secara berturut-turut. Bahkan angka Februari lebih tinggi year on year sebesar 2,28 billion mencapai 3,12 miliar. Itu satu. Yang kedua, PMI kita di angka 53,6. Saya sampaikan kemarin di dalam penjelasan konferensi pers, PMI yang 53,6 itu adalah rebound atau recover dari posisi yang tadinya di bawah 50, itu berarti kontraktif menjadi ekspansif. Lantas terkait insiden amblesnya IHSG dan berita baik surplusnya neraca perdagangan, bagaimana publik mengkritisi kondisi ini? Associate Director for Research Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jahen Fahrul Reski menyebut, berdasarkan hasil LPM Economic Expert Survey semester 1 2025 menemukan, mayoritas ahli atau 55% responden sepakat kondisi ekonomi saat ini memburuk dibandingkan 3 bulan yang lalu. Dengan interval kepercayaan rata-rata sebesar 7,71 poin, hasil survei juga menunjukkan pandangan pesimistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, Jahen menyarankan pemerintah perlu merevisi kembali kebijakan yang diambil seperti efisiensi anggaran, makan bergizi gratis atau MBG, program Koperasi Merah Putih, pembentukan Danantara, dan lain sebagainya. Penyampaian informasi kepada publik juga mesti lebih jelas terkait kebijakan yang akan diambil. Dari segi fundamental ekonomi dibutuhkan pula paket-paket kebijakan yang dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kompas dalam beberapa hari terakhir bertemu dengan sejumlah pimpinan perusahaan dari sejumlah sektor. Pendapat mereka konsisten, yakni arah kebijakan pemerintah kurang jelas dan kebijakan antar sektor kurang sinkron. Hal ini menimbulkan persoalan ekonomi. Ketidakpastian arah kebijakan pemerintah itu direspons oleh para pelaku pasar sehingga membuat sejumlah indikator ekonomi memburuk. Selain tercermin dari IHSG, nilai tukar rupiah pun sempat terdepresiasi hingga ke level Rp16.500 per dolar AS pada 28 Februari, terdalam sejak 2020. Lalu deflasi yang terjadi selama 2 bulan beruntun pada Januari hingga Februari 2025, masing-masing 0,76% dan 0,48%.
Lebih lanjut, realisasi penerimaan pajak dalam APBN hingga Februari 2025 hanya mencapai 187,8 triliun rupiah atau 8,6% dari target. Alhasil, APBN mencatatkan defisit 31,2 triliun rupiah atau 0,13% terhadap produk domestik bruto atau PDB dengan perkiraan melebar di akhir tahun. Dengan semua pernyataan dari Menku Sri Mulyani dan angka-angka ekonomi yang tertera, apakah sahabat Kompas optimistis perekonomian Indonesia masih dalam kondisi baik-baik saja?